Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum ولشفاعة هذه القرآن العظيم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Waladina, adapun orang-orang yutawaffawna yang meninggal, siapa aladina ayamutuna, artinya pada mati, siapa aladina mati minkum di antara kalian semua, wayadaruna, dan pada meninggalkan siapa orang-orang yang mati tadi, ayat serokuna, artinya pada meninggalkan siapa orang-orang yang mati tadi, alladzina tawaffawna, meninggalkan azwajan kepada istri-istri. Kalau orang itu kok mati kan tidak mungkin Pak jenis istrinya dibawa kan, tentu kan ditinggal. Wong disuruh ikut masuk kubur ya tidak mau. Nah, ya kan. Katanya cinta sehidup semati, baru mati wis ngelirik koncone. Urung mati kadang sudah lirik kan. Aku belok-belok loh Mas Gendro. Apa Pak? Bentar. Nah, jadi seperti itu. Jadi andaikan seorang laki-laki atau orang-orang yang meninggal dan dia itu kok meninggalkan istri-istri, lah terus istri-istrinya itu bagaimana? Ya tarobbasna, maka supaya menahan ayata liyatarobbasonna, artinya supaya menahan siapa azwaj atau perempuan-perempuan tadi, menahan bi anfusihinna, kepada dirinya perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya mati tadi, menahannya ba'dahum, setelah mereka meninggal, menahan anin nikahi, dari melaksanakan akad nikah, maksudnya iddahnya, ya kan? Iddah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, iddahnya itu arba'ata ashhurin, yaitu iddahnya itu 4 bulan, wa asron, dan 10 hari. Jadi iddahnya seorang yang ditinggal mati, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. Tambah lah. Tambah macam mana? Nah, kalau cerai kan 3 bulan. Nah, bukan 3 bulan sebenarnya Mas Gendro, 3 sucian. 3. Nah, cuman umumnya orang haid itu kan sebulan sekali. Nah, makanya dikurang lebihkan itu 3 bulan 10 hari lah, kurang lebihnya begitu kalau kok cerai normal dan meninggal ya. Itu kalau cerai meninggal itu 4 bulan 10 hari. Minal layali, dari malam-malamnya, artinya harus penuh. 4 bulan 10 hari penuh. Pula. Wahada, dan inilah hukum, maksudnya yang orang iddahnya seorang istri yang ditinggal mati itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Hada, inilah hukum itu fi ghairi hawamili, di dalam hukum perempuan yang ditinggal mati tetapi atau ditinggal mati tetapi tidak hamil. Nah, itu ya.
Faidatuhunna, maka adapun iddahnya orang yang ditinggal mati ataupun cerai hidup tapi dalam keadaan hamil, maka iddah mereka ayyadokna, jika sudah melahirkan siapa perempuan tadi, hamlahunna, kepada kehamilannya. Nah, keterangan ini di ayat tolaki di dalam surat At-Tolak. Jadi kalau orang perempuan ditinggal mati, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Lah ditinggal mati tadi kok dia hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Yang cocok itu Pak Janes kalau hamil sudah 9 bulan 10 hari, besok pagi melahirkan. Cocok untuk Pak RT. Tidak lama nunggu itu. Nah itu tidak lama, cuma sehari terus melahirkan. Terus boleh dinikah. Tapi sayangnya nifas masih haram. Masa juga. Nah, kebetulan nifasnya tuh 60 hari pula Pak RT. Jadi ya nunggu juga 2 bulan gitu. Nifas 60 hari ya? Paling lama kan kemarin 60 hari nifas ya kan? Itu. Jadi paling sedikit-sedikit kalau nifas masa ceritan bisa jadi Loh, kemarin hukum nifas macam mana? Kan paling sedikit 1 ceritan atau 1 titik, umumnya 40 hari, paling lama 60 hari. 60 hari Mas Gendon kok cek keluar boleh digasak. Ya. Enggak, itu asli memang hukumnya begitu. Tidak Pak, rupanya pas kebetulan hari-harinya haid, tanggal apa adanya haid, maka ya enggak boleh masih haram haid. Enggak tahan nih Pak, terlanjur kerja. Nah disunahkan kemarin bayar 1 dinar, tapi hukumnya sunah. Enak ada solusinya Mas Gendon, tak belani lah pokoknya ya. Dibayar nanggung, dibayar ada duit. Karena mau alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Kalau hamil ya sampai hamilnya keluar atau melahirkan. Wal amatu, dan adapun hamba sahaya atau budak sekarang tidak ada. Ala nisfi, atas separuh min dalika, dari hal tersebut bisunati, di dalam hukum menurut hadis baginda Nabi. Kalau kok hamba sahaya atau budak sekarang sudah tidak ada Pak Jenis ya, nah itu separuhnya orang yang merdeka. Jadi berarti 2 bulan 5 hari. Faida balagna, maka ketika sampai siapa perempuan tadi ajalahunna, kepada masanya 4 bulan 10 hari tadi, ingkodot, maka habis apa iddatun, iddahnya. Tarobasahunna, iddatu tarobasahunna, habis apa iddatu tarobasuhunna, iddah daripada menahannya tadi, artinya boleh dinikah orang lain lagi. Nah kalau sudah 4 bulan 10 hari, artinya iddahnya selesai tadi, ya fala junaha, maka tidak ada dosa itu maujud alaikum, atas diri kalian semua, auliyuhal auliyai, wahai para wali-walinya, orang tuanya, maksudnya saudara laki-lakinya, fima, di dalam segala sesuatu, fa'alna, yang mengerjakan siapa perempuan-perempuan yang habis iddahnya tadi, fi anfusihinna, di dalam masalah dirinya sendiri. Kenyataannya minatas yini, dari dia berhias, wa ta'arrodi, dan juga ibaratnya itu keluar, lil hitobi, untuk berbicara, bil ma'rufi, dengan cara-cara yang baik, syar'an, di dalam syariatnya. Maksudnya kalau kok sudah janda, ya sudah habis iddahnya, itu baru boleh bersolek, beribaratnya itu bersosialisasi di dunia luar, dan juga harus secara yang ma'ruf atau yang baik-baik secara syariat. Syar'an, artinya secara syariat. Enggak kok terus ngawur-ngawuran. Wah, kata Quran itu
fi ma fa'alna fi anfusihinna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna. Jadi putus di situ harus ditambahi bil ma'ruf. Jadi wah boleh bebas katanya, bukan begitu ya kan. Nah, karena harus dengan sesuai syariat yang menutup aurat, yang sopan segala macam. Wallahu adapun Allah itu wallahu adapun Allah bima dengan segala sesuatu tak maluna yang mengerjakan siapa kalian semua itu khabirun dan yang maha mengetahui. Padahal sebelum suaminya mati itu sudah cecetan dengan laki-laki lain. Wah kebenaran mas, bojoku mati lah itu. Nah itu, yaitu dosa. Dosa. Tidak boleh. Ya kan itu. Walamu alaihi rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Allah tetap tahu. Alimun juga mengetahui bibatinihi dengan batinnya orang-orang batinnya para manusia kadhirihi seperti melihat jelas luarnya. Itu. Jadi ayat di atas ini menerangkan bahwasanya iddahnya seorang perempuan yang ditinggal mati adalah 4 bulan 10 hari. Kalau kok iddahnya sudah selesai baru boleh memperkelamirkan diri bahwa dia itu janda. Berarti nama masa iddah di rumah. Di rumah Harusnya ya. Harusnya, bukan harusnya memang wajib. Tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Tapi orang sekarang Mas Gendon, yang bojone kelayakan orang semak-semakan. Kalau mau alif rahimahullah wa nafa'ani bil ilmi amin ya rabbal alamin. Ini aku. Napa yuk mancing? Ya itu kawannya ngapain? Karena sudah. Kalau mau alif rahimahullah, teman-teman. Kenyataan itu gak mau flash. Kalau mau alif rahimahullah wa nafa'ani kan. Aja cerita apa? Ya kan saya tidak nyebut orangnya, maksudnya kelakuan seperti itu ada, jangan kita tiru. Jadi saksi. Wow. Apa tidak menyebut namanya mas dengan itu. Maksudnya yang seperti itu ada, jangan ditiru. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa au akhnantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna allaha ghafurun halim. Wala junaha dan juga tidak ada dosa alaikum atas kalian semua fima di dalam keadaan a'rabtum yang menengok atau menghadapi siapa kalian semua lawahhatum artinya ya menghadapi bihi dengan kenyataannya min khidbatin nisa'i dari meminang. Khidbah itu melamar atau meminang. Khidbah. Kalau bahasa syariatnya Mas Don, setelah ta'aruf, setelah perkenalan itu namanya khidbah, meminang. Melamar bangsa kita, nakok nih. Nah, itu ya. Itu. Jadi itu ya syariat Islam. Mutawaffi anhunna artinya yang perempuan yang sudah meninggal anhunna dari mereka siapa aswajahunna suami-suami mereka fil iddati di dalam iddahnya kaqaulil insani seperti contohnya ucapan manusia masalan umpamanya innaka jamilatun wahdi kamu tuh cantik waman yajid misluki waman dan adapun siapa orangnya itu yajid menemukan siapa man misluki sepadan dirimu warobaro gibun fika maka akan bahagia karena ketemu denganmu. Jadi maksudnya begini, andaikan seorang perempuan itu suaminya itu sudah meninggal dan masa iddahnya itu belum selesai ya kan? Maka itu
sudah diperbolehkan kita meminangnya. Minang tok, nikahnya belum boleh karena masa iddahnya itu belum selesai. Nyindir-nyindir kayak di sini nih contohnya. Jadi kakolil insani masalah inaka jamilatun. Wah dik, itu ci ayu lah umpama. Adik kamu tuh masih cantik, umpama ada jando kan, padahal wis tuwek. Umpama lo itu kan. Karena ingin dikhitbah atau dipinang. Nah, maka yang seperti itu diperbolehkan minang tok, tapi tidak nikahnya belum boleh. Atau disindir, adik kalau udah telat ngopenin anakmu aku ya sanggup lah umpama ya kan itu. Nah, yang seperti itu contoh-contoh meminang ketika masih dalam masa iddah. Nah itu seperti itu diperbolehkan. Udah contoh-contoh yang lain Mas Bundon itu lebih pintar aku lagi Pak Janis. Rayu aku dak. Rayu Pak, kabarnya rayu Pak. Rayu yang tujuannya itu besok kalau iddahnya habis mau dinikah. Itu namanya meminang. Nah itu ya. DDI. Apa bahasanya? DDI Mas Ami. Bahasa Indonesia apa Mas DDI? Melalo. Entah itulah pokoknya ya. Nah itu diperbolehkan. Bang Irul ya itu. Au aknantum atau apa itu namanya? Menanggar martum artinya itu mengasih persemuan, artinya bahwa kita itu mau dengan fi anfusikum di dalam diri kalian semua. Man bagi orang-orang kosoda yang menginginkan siapa orang tersebut nikahahunna kepada menikahi perempuan yang suaminya meninggal tadi tapi masih dalam masa iddah. Cuman begitu bolehnya Bang Irul ya. Kalau nyelinap di iki aku itu udah boleh dosa. Maksudnya cuman sekedar ibaratnya tuh apa ya isyarat bahwa besok itu kita mau dengan dia itu diperbolehkan itu. Nyuruh udah boleh sih ya. Saya tidak nerangkan kalau nyuruhnya loh ya, nerangkan kalau ngasih alamat omongan bahwa besok itu nak dengan dia itu diperbolehkan. Apa kan mojo, tidak boleh dosa ya, jangan dikembangkan pokoknya tidak boleh. Kakek tanya sama Bang Muklis, mojo dikit boleh tidak Pak? Tidak boleh ya, tidak boleh. Main ngerayu rencana gimana? Alimau alimah. Sampai takon Pak Guru mau. Alimah mengetahui siapa Allah anakum sesungguhnya kalian semua itu satadkuruna guna akan menyebut atau menghendaki siapa kalian semua guna kepada perempuan-perempuan tadi bil khitbati dengan pinangan wala tasbiruna dan tidak sabar siapa kalian semua angguna dari perempuan-perempuan tadi fa'abaha maka diperbolehkan lakum bagi kalian semua at-ta'ridu untuk mengutarakan pinangannya. Maksudnya begini, jadi begitu meninggal entah baru dikubur itu umpama ya kan sudah Bang Muklis itu sudah dekat-dekat, sudah lah tidak usah sedih, nanti aku bantu ngomong anaknya lah umpama ya kan, yang tujuannya itu besok minang. Nah, besok supaya setelah iddahnya selesai nanti siap menikahinya lah, yang seperti itu diperbolehkan. Ya ndak kok pas ngubur ndak Bang Muklis. Ya maksudnya tuh kalau ketemu masa kok ibaratnya apa kan? Kacau, masuk nemanian ya kan baru dikubur. Itu pasti masih cek nangis Bang Muklis. Jangan dituduh dulu ya kan. Masih cek nangis. Ayo Mas. Nah, sambil gini-gini lirik mana gantinya besok kan itu. Nah itu. Wah, tapi enggak apa. Tapi tetap masih sudah boleh ya. Sudah boleh yang niatnya itu untuk meminang. Wah, Dek, enggak usah khawatir lah, kamu tuh masih cantik. Nah, umpama kan. Nah itu. Pokoknya atau tadi kata-kata dalam tafsir ini, wah Dek, apa bahagianya orang yang dapat dirimu besok. Lah, itu contoh-contoh merayu dalam pinangan itu diperbolehkan kalau sekedar sedemikian yang niatnya itu khitbah atau meminang. Kalau cuma ngerayu pengen dapat tidak boleh ya Bang Muklis ya. Tidak boleh gitu.
Pokoknya yang boleh itu kalau niat dinikah, titik. Kalau niatnya kok nanti digoda untuk apa? Dapat seseran katanya, itu tidak boleh, haram, dosa, ya itu. Oh diingat-ingat, gombal, ya, tidak boleh. Palsu Oleh Pak zaman sekarang, lah terserah, nak zaman sekarang kayak nak zaman akhir, yang penting ini nyampaikan kalau aturan syariat itu seperti itu. Nak diturut terserah, enggak ya terserah, ya kan? Nak ngikut ya terserah, enggak terserah, sementing kita menyampaikan hukum dalam Al-Quran itu seperti itu diperbolehkan kalau sebatas seperti itu. rezeki nomplok. Rezeki nomplok atau walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Walakin tetapinya la tuwa'idu jangan sampai menjanji-janjikan siapa kalian semua hunna kepada mereka semua sirran dalam keadaan sendirian ai nikahan untuk menikahinya illa lakin kecuali antakulu jika berkata siapa kalian semua kaulan dengan ucapan-ucapan ma'rufan yang baik-baik. Aima artinya ucapan-ucapan urifa yang diketahui apa ucapan tadi syar'an di dalam syariatnya minat ta'ridi di dalam kehendaknya untuk meminang falakun bagi kalian semua apa dari demikian ucapan tadi, maksudnya ucapan-ucapan yang di dalam syariatnya itu dianggap baik. Jangan kok udah tenang deh. Dulu istri suamimu kan kecil, saya besar. Itu udah boleh. Ya, pokoknya baik-baik pokoknya. Aman, tak boleh noleh aman. Kalau alif rahimahullah. Pokoknya jangan yang jorok-jorok, jangan yang tidak baik. Pokoknya niatnya itu untuk kebaikan. Yaitu tadi niatnya abghadul lil basar, ahsanul lil farji, menahan mata dan juga menahan kemaluan. Jangan kok sosokan apa nikah lagi sunah rasul. Wah, itu kurang bagus ya. Kalau sunah rasul itu harusnya bininya meninggal dulu, budak-budak sama orang kafir Mekah selama setahun, diminggat dari kota Mekah, lah baru itu pun tidak nyari Bang Mukhlis, datang dewek orang-orang itu nawarkan. Kalau Bang Mukhlis kok nyari, lah itu tidak termasuk sunah rasul, artinya kenanya sendiri, sunah-sunahan. Wala tanzimu uqdatun nikah, wala takzimu dan jangan menginginkan siapa kalian semua uqdatan nikahi kepada akad nikah ketika masih dalam keadaan masa iddah. Ai al iddatihi artinya ketika masih dalam iddahnya perempuan tadi. Hatta ya belugol kitabu ajalah hatta ya belugol sehingga sampai apa alkitabu masa ay al-maktubi artinya tulisan minal iddati dari iddahnya sampai 4 bulan 10 hari kalau kok meninggal tadi. Kalau kok istilahnya cara biasa ya 3 kali sucian atau 3 bulan 10 hari. Andaikan kok hamil ya sampai hamilnya melahirkan. Kata yang dulu hingga sampai apa kitabu ketetapan ay al-maktubi artinya yang ditulis minal iddati dari iddahnya sampai ajalahu kepada waktunya selesainya iddah. Ay biang yang tadi artinya gambarannya jika kok sudah selesai apa iddahnya tadi. Wa'lamu dan ketahuilah kalian semua anallaha sesungguhnya Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allah maka pada segala sesuatu fi anfusikum yang ada di dalam diri kalian semua minal asmi contohnya dari keinginan yang tidak baik wagorihi dan lain-lainnya. Memang gitu ya kan, pas meninggal sudah tenang baik, aku siap bantu kamu. Dan rupanya tiap malam ngelidis kan itu apa tadi Pak namanya mojok. Nah itu udah boleh dosa ya, mancing udah boleh ya. Nah itu maksudnya itu cuma ucapan tok, yang maksud tujuannya itu untuk meminang atau hibah itu diperbolehkan. Nolong nyelimuti kalau kok seperti itu enggak boleh. Sedekah ya Pak, sedekah boleh, ngasihkan duitnya harus lewat orang lain atau lewat ahli warisnya atau walinya. Jangan dikasih langsung, enggak boleh dalam syariatnya.
rayu anak sih, Bang. Tidak boleh, kamu baik. Karena kan macam itu aneh-aneh, anaknya dirayu, ya kan? Lama-lama mboknya. Kadang ya sudah dapat anaknya, dapat mboknya itu nggak boleh, atau sebaliknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau niatnya tidak baik atau niatnya itu dosa, itu tidak boleh. Fahdaru, maka meninggalkanlah kalian semua. Ayu akibakum, artinya jika kok menghukum siapa Allah kepada kalian semua. Idza azamtum, ketika menginginkan siapa kalian semua kepada berbuat yang tidak baik tadi. Wa'lamu, maka ketahuilah anallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghafurun, zat yang maha pengampun, liman, bagi seseorang, yahdarahu, yang meninggalkan siapa orang tersebut kepada perbuatan yang tidak baik tadi. Halimun, juga zat yang maha sayang, kita akhiri ukubati, dengan mengakhirkan siksanya Allah, an mustahiqiha, dari yang berhak menerima siksa tersebut. Terus pokoknya harus bagian punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wis dosa ya ono ya ini, ya masih belum disiksa. Nah coba nak Allah ndak apian. Nah, ya kan, begitu dosa kapro, lebar gitu dan dulu. Oleh Mu'alif rahimahullah, itu halimnya Allah Subhanahu wa taala, yang kita dosa-dosa dulu tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditunggu hingga sampai yugur giru, sampai ibaratnya itu nyawa itu ditenggorokan, masih belum terlambat. Kalau kok nyawa sudah ditenggorokan, maka sudah tertutuplah pintu taubat, tidak ada harapan lagi. Maka dalam ayat lain itu diterangkan bahwasanya, wahai hamba-hambaku, kemarilah, masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksaan-siksaan, harusnya kalau kita dosa itu langsung dihukum, lah ternyata Allah karena sifatnya zat yang halim, zat yang mau menahan untuk hambanya atas yang seharusnya dihukum belum dihukum dulu. Yaitu kesempatan daripada sifat Allah yang halim tersebut harus kita gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai kita buat sembrono. Bisawab. Wala junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Lam bisawab, shadaqallahu alazim. Nah ayat